Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan kita kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Indra Hidayat, pendamping PKH di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya setelah saya memperkenalkan diri, minta maaf. Setelah saya memperkenalkan diri, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan kita mempelajari materi ini. Ya, tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, membangun kesadaran Bapak Ibu sekalian mengenai pentingnya peran Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua dan pengaruh kita semua sebagai orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Yang kedua adalah membangun kesadaran untuk membangun pola pengasuhan yang lebih positif. Nah, saya sampaikan juga terlebih dahulu bahwa saya juga adalah orang tua dari 3 orang anak. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini menurut data yang saya punya, Bapak Ibu sekalian punya komponen-komponen yang salah satunya adalah anak. Nah, betul. Nah, awal yang sebelum kita memasuki materi lebih dalam, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Karena kita harus punya parameter pendapat dulu bahwa saya ingin mempertanyakan juga dulu kepada Bapak Ibu sekalian kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lebih mencairkan suasana dengan menjawab pertanyaan ini. Mungkin dimulai dari Bapak Taufik. Ya Pak, orang tua yang baik supaya anak jadi kebanggaan di masa depan Pak. Iya Pak, begitu. Betul. Nah, selanjutnya saya minta lagi satu pendapat mungkin dari Bapak Irwan yang punya 6 orang anak ya Pak. Iya. Silahkan Pak, bagaimana kita? Singkat saja Pak, Iya. kalau saya kenapa kita harus jadi orang tua yang lebih baik supaya baik juga anak Pak. Betul. Nah, mungkin terima kasih atas pendapat Bapak Ibu sekalian. Dari jawaban Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sama-sama dapat menyimpulkan bahwa menjadi orang tua yang lebih baik itu dapat menjadi acuan bagi anak kita untuk berbuat lebih baik dibandingkan orang tuanya mungkin ke depan. Mungkin seperti itu kesimpulannya. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan selanjutnya adalah sebagai sikap dan perilaku kita sebagai orang tua. Nah, sebelumnya itu tadi saya sudah membagikan buku pintar mengasuh anak di rumah. Nah, dalam buku pintar itu banyak kiat-kiat di dalam yang berisi tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang baik di rumah. Nah, sebelumnya itu saya ingin kembali bertanya kepada Bapak Ibu sekalian tentang suka duka menjadi orang tua. Nah, karena kan mungkin sudah saya jelaskan tadi bahwa saya juga adalah orang tua yang jelas pasti punya suka dan duka sebagai orang tua. Nah, sekarang saya mau berbagi pengalaman. Bapak Ibu sekalian, saya minta berbagi pengalaman tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Mungkin 2 atau 3 orang dari peserta yang memberikan pendapatnya tentang itu. Mungkin dari Bapak Sul bisa memberikan tanggapan. Silahkan Pak. Ya, jadi soal suka dukanya kami sebagai orang tua di rumah. Yang pertama yang saya ingin jelaskan bahwa yang membedakan antara orang tua dan orang yang belum menikah adalah yang paling penting adalah kebebasan. Tapi jauh dari itu, apabila kita ingin berniat mengasuh anak dengan lebih serius, maka banyak hal yang menjadi pertimbangan. Katakanlah misalnya kebiasaan di rumah, kebiasaan di sewaktu kita muda, yang bisa saja itu menjadi penyebab sehingga anak kita menjadi anak kita tidak sesuai dengan bagaimana harapan kita ke depan. Betul. Persoalan sukanya karena kita sudah mempunyai tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab di sini bisa diartikan bahwa hal itu bisa mendewasakan kita sebagai manusia. Terima kasih. Iya. Betul. Nah, mungkin dari peserta yang lain punya tanggapan tambahan tentang pernyataan Bapak Sul tadi, silahkan.
Bapak Taufik Saya, mungkin Pak. ya. Iya. Silakan Pak. Suka dukanya ya pas kalau sukanya pasti kita bahagia punya anak, punya Betul. keturunan, punya generasi pelanjut. Dukanya ya pasti kita harus berpikir bagaimana menghidupi anak ini Betul. nantinya untuk menyekolahkan dia sampai dia betul-betul sukses begitu Pak. Oh iya. Terima kasih atas tanggapan Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya mempertanyakan tentang suka duka menjadi orang tua? Karena ada poin penting kenapa saya mempertanyakan sukanya. Karena kenapa? Salah satu kiat menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan pada saat kita menjadi orang tua. Karena itu bisa menjadi acuan kita berbuat yang lebih baik untuk anak kita. Karena kan bisa kita tahu bahwa anak kita ini adalah masa depan kita. Jadi kan kita harus memberikan yang terbaik untuk anak kita. Mungkin sebelumnya mungkin minta maaf kita sudah memasuki materi, tapi saya ingin meminta izin bahwa agar kita semua menggunakan bahasa yang lebih sederhana saja mungkin ya Pak, agar suasananya bisa lebih cair. Iya Pak. Cocok Mijo, Bapak Ibu. Cocok Iya Pak. Pak Abe. Iya, Cocok. Iya cocok. Nah ini supaya begini, itu tadi yang kujelaskan atau Pak, agak bagusnya itu dipraktekkan di rumah. Maksudnya begini, menjadi orang tua yang lebih baik itu ketika semisal di rumah takis semua, kemudian ada hal-hal yang memberatkan, ada waktu di mana kita merasa capek kayak jadi orang tua, kenapa mami itu anakku. Ingat Ki bahwa menjadi orang tua dan anak itu pasti ada anak tak itu yang lakukan bahagia Ki. Contoh, disuruh beli kecap di warung, toh disuruh beli rokok. Bagaimana Pak Rahul kita yang merokok, toh pasti bahagia Ki kalau bisa disuruh anak tak pergi di warung pergi saya ku belikan. Akan bukan kita yang susah, itu salah satu. Itu yang harus diingat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan untuk mencairkan suasana kembali, saya mengajak Bapak Ibu bermain game. Iya Pak. Supaya tidak bosan gitu Pak. Iya Pak. Apalagi nih Pak Onan sudah mulai bengkok-bengkok saya lihat muka ya. Kita mencairkan suasana. Ya tapi berdiri dulu semua ada game. Begini. Gamenya itu pagunnya. Iya Pak. Gamenya itu sebentar. Ku ajak Ki untuk ikuti gerakanku. Ikuti gerakanku ketika saya pegang anggota badanku, kita ikut pegang. Sebentar, endingnya adalah setelah itu kalau saya sebut apapun yang saya sebutkan itu yang kita pegang. Iya Pak. Paham Ki? Iya Pak. Ini mulai dari pertama kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, fokus lagi Pak. Iya Pak. Nah, sekarang mulai dari bawah lagi. Dari kepala Pak. Kaki. Oh iya. Kaki, lutut, kepala. Atau mungkin tidak mengerti bahasa Indonesia. Konjo Pak. Ulu Pak. Ya, silakan kembali tepuk tangan. Terima kasih Pak. Bagaimana mungkin sudah lebih tidak tegang lagi ya Pak? Ya, begitu. Itu salah satu tujuannya. Tapi tujuan intinya di sini adalah permainan tadi mengingatkan kita, diingatkan Ki bahwa anak itu selalu mengikuti apapun yang dilakukan oleh orang tua, seperti itu. Iya. Jadi kenapa tadi contoh atau pas sulte tadi waktu pegang bilang ke kepala, na pundak ku pegang, ipa onang ikutongin na pegang pundaknya. Nah itu sesuatu yang mencontohkan Bapak Ibu sekalian adalah anak, saya adalah orang tuanya. Nah saya melakukan hal yang tidak sejalan dengan apa yang saya katakan, Bapak Ibu sekalian pasti ikuti
gerak-gerik seperti itu. Nah, itu yang perlu dilakukan di rumah sebenarnya. Nah, itu semua menjadi hal-hal yang positif perlu dilakukan di rumah. Nah, itu adalah salah satu kiat juga menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah di dalam rumah tangga itu kan rumah tangga itu punya bapak, ibu, anak, dan mungkin ada komponen lain di dalam rumah tangga itu. Nah, pasti bapak ibu sekalian tidak bisa dipungkiri minta maaf. Bapak Ian yang istrinya sudah tidak ada minta maaf Pak. Bukan berarti saya mengucilkan karena iya seperti itu, mungkin tidak perlu dibahas panjang lebar. Iya. Tapi kan itu mungkin sudah bisa jadi acuan bapak Ian untuk berbuat lebih baik lagi. Iya. Itu menikah lagi gitu. Iya. Ada kenalanku. Iya. Sebentar dibahas ya Pak. Oke. Kembali lagi ke materi. Oh iya, kembali lagi ke materi inti Pak, bahwa di dalam rumah tangga jelas pasti bapak ibu sekalian sering bertengkar antar suami dan istri. Iya, sering sekali. Apalagi dipahami bahwa kita semua di sini termasuk saya sendiri Pak, bukan orang yang tingkat ekonominya tinggi. Iya Pak. Jarang, yang paling sering saya amati itu bertengkar antar suami istri masalah ekonomi salah satunya. Iya, Pak. Nah, begini, kenapa saya membahas masalah pertengkaran dalam rumah tangga? Bukan intinya adalah pertengkaran itu, tapi saya menitip pesan kepada bapak ibu sekalian bahwa jangan sekali-kali bertengkar di depan anak tak. Ya. Kenapa Pak? Begini Pak, karena kan begini, itu bisa menyerang psikologis wataknya anak tak, sifatnya anak tak. Kalau sering kita lihat bertengkar itu antar suami dan istri, anak tak juga mungkin bisa jadi Begitu Pak. orang yang sering berkelahi di sekolahnya, bisa jadi. Iya. Begitu. Anak-anak Iya. Jangan jangan kita mengucilkan kan itu dosa Pak. Nah itu kenapa saya menitip pesankan itu Bapak Ibu sekalian, karena pertengkaran itu bisa teringat di memorinya anak tak. Nah itu yang akan dilakukan bisa jadi dalam kehidupan sehari-harinya. Kalaupun toh dalam keadaan tertentu tiba-tiba ada perselisihan antara bapak dan ibu, kalau bisa dihindari di depan anak. Iya Pak. Sebisa mungkin jangan dilakukan pertengkaran itu di depan anak, karena tidak bisa dipungkiri dalam rumah tangga itu pasti ada masalah-masalahnya. Nah, tapi jangan sampai pertengkaran di depan anak tak. Karena itu akan lagi-lagi akan menekan psikologis anak tak semua. Nah, kiat-kiat untuk menghindari pertengkaran itu mungkin bisa saja kita bertengkar dalam rumah, atau mungkin bisa bapak ibu sekalian yang punya Android mungkin baku chat WA saja dulu, bisa seperti itu, banyak cara-cara lain. Nah, ada cara yang lebih bagus lagi untuk menghindari marah di depan anak adalah melakukan senam wajah. Pernah bapak ibu sekalian melakukan senam wajah? Belum pernah Pak ya. Nah, Bapak Una ini kadang saya lihat mukanya selalu bengkok-bengkok, mungkin harus lebih berlatih untuk ke sana Pak ya. Iya. Mungkin ada masalah di rumahnya, jangan dibawa ke sini ya Pak. Ya ini yang saya mau laksanakan sekarang Pak. Senam wajah itu bisa dimulai, contohnya kita mulai dari senyum, kemudian tertawa biasa, kemudian tertawa yang terbahak-bahak. Nah, seperti smiley face. Oh saya tidak tahu itu Pak, tapi mungkin ya bisa. Contohnya seperti ini, kita mulai dari senyum, kemudian tertawa, kemudian tertawa lebih besar lagi. Begitu Pak. Ada di Itu ada KPM. Ternyata alhamdulillah KPM saya dampingi di sini ternyata tingkat pengetahuan tentang modernisasi itu meningkat semua, karena sampai tahu TikTok, sampai tadi saya lihat Bapak Ian ini pakai HP Android yang tipe tinggi, ya itu semua bisa digerodasi ke depan. Tapi kalau masih mendengar seperti itu Pak. Mendengar maksudnya mengikuti prosedur sebagai KPM PKH. Nah, itu salah satu contoh. Sekarang saya juga menitip pesankan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika
anak bertingkah laku yang tidak sesuai dengan bapak ibu sekalian yang mau, tolong hindari kekerasan. Karena kenapa? Itu bisa berdampak buruk kepada anak. Berdampak buruk yang pertama jelas anak tak mungkin ketika dipukul ya lukai atau mungkin bengkak-bengkak di tangannya. Dampak paling buruknya menurut saya yang saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian adalah ketika anak tak sering terkena kekerasan dalam rumah tangga, bisa saja di sekolah atau di lingkungan di luar rumahnya itu anak tak akan mempraktekkan. Contoh tadi saya dengar ada anak yang kumbal atau yang nakal. Nah bisa saja saya tidak menjustis bahwa rumah tangganya itu sering melakukan KDRT, tapi bisa saja itu terjadi di dalam rumah tangganya. Kenapa sampai anak itu sering berkelahi di sekolahnya, tawuran dan lain-lain. Bisa saja itu ada penyebab di rumah yang dia bawa ke sekolah, kemudian dia praktekkan di sekolah karena biasa. Nah seperti itu. Nah selanjutnya saya ingin membahas video. Saya sebentar setelah saya memutar video ini, saya akan meminta tanggapan bapak ibu sekalian tentang bagaimana apa intisari dari video ini. Tolong. Iya lah nonton Pak. Iya. Ya tolong disimak baik-baik Pak. Ucing-ucing aja, ucing-ucing. Bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat Ita. Duh. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam perlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak Nah, selanjutnya tadi film tadi itu sebenarnya ada di buku pintar Bapak Ibu sekalian yang saya bagikan tadi sebelum pertemuan. Tapi selanjutnya itu akan dibaca di rumah masing-masing. Sekarang kita membahas lebih rinci lagi di sini mungkin, tapi singkat, padat dan jelas. Nah, sebelumnya saya ingin mempertanyakan, kira-kira dalam film tadi itu bagaimana perasaan Agus? Sedih Pak. Sedih. Iya, sedih. Ya. Bagaimana dengan hubungan antara Ibu Lili dan Agus? Renggang Pak. Iya. Oke. Nah, tidak saling bicara ya. Tidak saling bicara. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam rumah tangga jangan sekali-kali sebisa mungkin jangan melakukan KDRT. Tadi dalam video yang tadi ditayangkan, Ibu Lili sempat memarahi Agus sebelum ke sekolah dan membuat Agus murung di sekolah. Nah, itu bisa saja mempengaruhi karakter anak dalam menerima pelajaran mungkin di sekolah ketika dia membawa masalah di rumah kemudian ke sekolah. Bisa saja di sekolahnya itu karena mungkin terlalu banyak masalah yang dipikirkan di rumahnya, tiba-tiba ada kasih emosi-emosi gitu Pak. Nah tiba-tiba langsung tompol. Bisa saja anak tak berkelahi di sekolah dan lain-lain. Nah, saya ingin menyimpulkan bahwa dalam video tadi itu sebenarnya banyak kiat-kiat yang perlu dilakukan dalam rumah tangga sampai rumah tangga itu tidak terjadi seperti tadi. Contohnya ya tadi kan ibu dan bapak, Ibu Lili mengeluh tentang keuangan di rumah. Nah, bisa saja itu diatasi dengan contoh pertama, bisa saja Ibu Lili dan suaminya itu kurang komunikasi di rumahnya. Nah, hingga menyebabkan Ibu Lili tekor dalam mengatur keuangan di rumah. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah
dalam rumah tangga itu salah satu yang paling penting adalah komunikasi antara ibu, ayah, dan anak dan semua komponen rumah tangganya. Karena kenapa? Tanpa komunikasi yang baik mungkin ibu dan bapak, suami dan istri itu tidak bisa mengatur keuangan, tidak bisa mengasuh anak, tidak bisa, dan banyak hal yang seharusnya bisa dikomunikasikan tapi tidak dikomunikasikan maka tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, kenapa saya menitik fokuskan di masalah komunikasi, karena itu adalah inti dan intisari dari berumah tangga. Nah, sedikit saya tambahkan bahwa menjadi orang tua yang lebih baik itu bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil. Contohnya yang pertama adalah memberikan contoh yang baik kepada anak. Contoh perilaku yang baik. Contoh perilaku yang baik adalah contoh satu, rajin sholat di masjid, rajin sholat 5 waktu di masjid, rajin mengaji setelah maghrib dan isya mungkin, dan banyak hal-hal lain yang bisa anak menjadi patokan kepada orang tua. Nah, kesimpulannya di sini sebelum saya menutup Bapak Ibu sekalian adalah apapun perilaku seperti apapun yang dilakukan oleh orang tua itu akan ditimpa oleh anak kita masing-masing. Tadi Bapak Irwan sudah menjelaskan bahwa ada pepatah yang mengatakan buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mungkin seperti itulah gambaran kita kepada anak tak semua. Nah, seperti itu Pak. Kalau kita berperilaku baik, yakin dan percaya anak tak juga akan berperilaku baik. Tapi yang perlu juga diawasi adalah pergaulan anak kita semua. Karena sudah saya jelaskan bahwa saya juga adalah orang tua di sini. Jadi juga harus kita semua kerja ekstra sebagai orang tua. Nah, bukan hanya ibu saja, bapak-bapak sekalian, bapak juga harus punya andil besar, punya peran besar dalam mengasuh anak. Karena ibu tidak tahu nih, harus bekerja di dapur, harus bekerja di sumur, sudah harus naik di kasur juga. Nah, seperti itu, harus naik di kasur juga. Seperti itu. Jadi bapak juga harus punya ambil peran yang sangat penting di situ. Contoh, menemani anak bermain ketika ibu di kasur, maksudnya ibu di sumur. Jangan sampai bermain sama istri di kasur, anak terlupakan, itu yang paling penting. Jangan sampai kebanyakan di kasur Bapak Ibu sekalian, nah, anak terlantarkan seperti itu. Nah, mungkin itu saja kesimpulannya. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah sempat menyempatkan diri di tengah kegiatan-kegiatan yang mungkin sulit untuk ditinggalkan, tapi tetap menyempatkan diri untuk kesini untuk melaksanakan pertemuan P2K2 yang sama-sama kita laksanakan sekarang ini. Bulan depan juga kita akan melaksanakan pertemuan seperti ini dengan materi yang berbeda. Ya, insya Allah saya akan menghubungi siapa ketua kelompoknya di sini Pak? Saya Pak. Oh, kita ya Pak. Iya. Oh, berapa Kak anggota kelompok tak Pak? 64 Pak. Oh, banyak ya Iya, Pak. banyak Pak. 64. Jangan tuh suruh. Oh. Ada yang pergi Malaysia. kebun Pak. Oh, sebentar setelah itu saya Nanti datang bisa kembali. Tanya nih Pak. Iya, tolong untuk pertemuan selanjutnya yang tidak hadir hari ini, tolong diingatkan karena pertemuan ini sangat penting untuk kita semua. Insyaallah Pak. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua.